Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Lalu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan pemahaman, dimudahkan dalam belajar dan serta diistiqomahkan hingga akhir pertemuan kita nanti insyaallah. Baik teman-teman, kita buka kitabnya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Di bab yang pertama, bab 1, kita sudah masuk di halaman 38. Kita melanjutkan membahas af'alul yakin, ya, yang merupakan pecahan dari af'alul qulub, ya. Dan af'alul qulub merupakan pecahan dari, ya, fi'il muta'addi maf'ulain. Nah, sudah kita bahas pekan lalu atau pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang af'alul yakin. Ada ro'a sudah kita bahas, ada kemudian yang kedua alima sudah, dan yang ketiga insyaallah kita akan bahas di pertemuan ini, yaitu daro, ya. Ketiga daro, nanti yang keempat ta'alam, yang kelima ada wajada, yang keenam nanti ada alfa. Kita masuk yang pertama, yang ketiga di halaman 38, silakan dibuka, yaitu daro. Baik. Nah, perhatikan. Kita bahas qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini menjelaskan af'alul yakin, fi'il yang beramalan yakin, keyakinan yang kuat, yaitu pertama, yang ketiga adalah daro. Ya, bukan daro tapi daro. Yang panjang ro-nya bukan dalnya. Kalau yang panjang dalnya nanti maknanya daro, yang salah satu tasrifannya adalah istilah yang sering kita dengar, yaitu mudir, ya, mudir dari kata daro, dalnya panjang. Namun ini bukan yang dalnya panjang tapi yang ro-nya yang panjang, daro. Mana asal daro? Perhatikan. Mana asalnya adalah yaitu makna asalnya adalah arafa ya'rifu, mengetahui, tentu mengetahui, ya, atau mengenal dengan, ya, mata kepala, ya. Bukan mengetahui dan mengenal yang sifatnya af'alul yakin. Itu makna asalnya adalah daro, maknanya ya'rifu, yadri, daro yadri, maknanya ya'rifu, mengenal, tahu, ya. Daro, ya, kita sering dengar, ya, ketika kita sedang muhadasah, ya, itu kita ditanya dengan bahasa Arab, ya, wahai santri, misalkan jawablah pertanyaan berikut ini, ya. Ketika ditanya oleh gurunya maka dia jawab la adri ya syekh, misalkan, saya enggak tahu, saya tidak tahu, la adri. Ini asal usulnya dari kata daro yadri. Nanti sering kita dengar istilah la adri, saya tidak tahu. Baik, itu mana asalnya, mana populernya. Namun daro yang di sini bukan daro yang seperti itu. Baik, ini daro yang bermakna, di sini lihat, daro bermakna alima, kemudian bisa juga bermakna ilmun, itu mungkin atau bukan salah ketik sebenarnya,
Ini dijadikan satu kalimat oleh penulis, yaitu alima ilma i'tiqadin. Mengetahui ilmu ya berupa i'tiqad, yaitu keyakinan. Ya, intinya adalah mengetahui berupa pengetahuan yang sifatnya batiniyah ya. Ilmu berupa apa? Keyakinan. Di daro istilah yang sering kita dengar apa? Adri ya. Baik. Maka kaqauli syairi sebagaimana perkataan seorang penyair, diperhatikan, durita al-wafiyya al-ahdi. Nah, sebenarnya poinnya di sini saja. Kalimat setelahnya itu kita tidak butuhkan secara materi. Kita lagi bahas daro, ya sudah sampai sini aja. Durita al-wafiyya, maka durita itu majhul. Daro ya, kemudian dimajulkan, ditasrif ke domir anta. Jadi durita artinya apa? Engkau diketahui dengan yakin, dengan pasti, dengan tanpa ragu gitu maksudnya. Al-wafiyah sebagai orang yang al-wafiyah? Orang yang suka menepati al-ahdi, janji. Di sini al-ahdinya bisa dibaca al-ahdi, bisa dibaca al-ahda. Kalau dibaca al-ahda, dia sebagai maf'ul bi dari al-wafiyah. Baik. Al-wafiyah ini isim, namun dia karena mengandung sifat, jadi bisa beramalan seperti fiilnya, sehingga bisa memiliki maf'ul bi. Kalau mau dibaca al-ahdi, maka hubungannya dengan al-wafiyah adalah mudhaf ilaih. Mudhafnya al-wafiyah, mudhaf ilaihnya al-ahdi. Ustaz, kok mudhafnya pakai alif lam? Ya, boleh ya. Mudhaf itu tidak selalu tanpa alif lam. Itu kaidah umum, namun ada kaidah khususnya bahwasanya kalau mudhafnya mengandung sifat ya, mengandung makna sifat, itu syarat pertama, maka boleh pakai alif lam. Yang kedua syaratnya, mudhaf yang boleh diberi alif lam yaitu mudhaf yang ketika disusun dengan mudhaf ilaihnya maka tidak memberikan makna idhofah secara umum. Kita ketahui makna idhofah itu mengandung beberapa huruf jar, ya kan? Mengandung huruf jar min, mengandung huruf jar fi, mengandung huruf jar lam. Nah, kalau tidak ada kandungan itu, maka boleh digunakan alif lam pada mudhafnya. Ini dua syarat yang bisa menjadi indikasi mudhaf ilaih, mudhafnya boleh pakai alif lam. Baik ya, jelas. Maka mana syahidnya pada kalimat ini, yaitu durita al-wafiyah, sampai situ saja. Maka durita, dhamir ta'nya itu naibul fa'il dari daro, bentuk majhul. Durita ta'nya naibul fa'il, artinya dia maf'ul bi pertama. Kita lagi bahas af'al yakin. Af'al yakin bagian dari af'al qulub, punya dua maf'ul bih, ya kan? Maka maf'ul pertamanya naibul fa'ilnya, kemudian maf'ul bih keduanya al-wafiyah. Selesai sampai situ. Punya dua maf'ul bihnya, pertamanya berupa naibul fa'il, dhamir ta', maf'ul bih keduanya al-wafiyah. Baik. Ya amru ini satu paket sebenarnya dengan durita. Terjemahnya adalah, wahai Amr, engkau itu ya dikenal sebagai orang yang suka menepati janji. Fagtabit, maka berbahagialah engkau wahai Amr, fa inna iktibatan bil wafa'i hamidu. Kenapa berbahagia? Sungguhnya iktibaton ya, kebahagiaan, bil wafa'i, dikarenakan engkau itu orang yang suka menepati janji, hamidu, itulah sifat terpuji. Itulah sifat terpuji bagi Amr. Tapi kita tidak fokus ke situ, kita fokusnya ke durita al-wafiyah, sudah cukup. Tapi ya, menunjukkan bahwasanya daro di sini maknanya mengetahui dengan keyakinan, dengan yakin. Lanjut. Tadi sampai mana?
Wal kasiru al musta'malu, wal kasiru dominannya daro itu al musta'malu digunakan, yang digunakan dominannya fiha an tata'adda ila wahidin bil ba'i, yaitu hanya memuta'addikan satu maf'ul bih saja, itu pun dengan bantuan apa? Dengan bantuan huruf jar ba. Contohnya daraitu bihi. Nah, berarti kan maf'ul bihnya cuma satu. Ini daraitu bihi ini daro yang bukan af'alul yakin, Kenapa kalau af'alul yakin dia harus punya dua maf'ul bih? Sehingga terjemahnya daraitu bihi ya sudah terjemah biasa saja, aku mengenalnya gitu. Aku mengenalnya atau aku kenal dengannya. Ya, kenal yang sifatnya fisik ya, bukan amalan hati. Baik. Maka daraitu bihi, bihinya, hi-nya di situ domir hu-nya, domir ha-nya itu i'rabnya gimana? Majrurun lafzon ya, mansubun mahallan. Karena hakikatnya dia tetap maf'ul bih dari daro itu. Namun kondisinya fi mahalli jarrin ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini jelas. Berikutnya fa in kanat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan daro yang bukan bermakna af'alul yakin, tapi daro yang lain ya. Daro kan maknanya banyak. Setiap kosakata dalam bahasa Arab itu maknanya pasti lebih dari satu. Jangankan isim ya, jangankan isim fi'il, huruf saja maknanya satu huruf bisa macam-macam. Huruf jar min saja maknanya banyak. Huruf jar fi maknanya banyak. Huruf jar lam maknanya banyak, tidak cuma satu. Apalagi ini fi'il ya, tentu maknanya tidak hanya satu. Baik, nah sekarang kita bahas makna-makna yang bukan af'alul yakin. Fa in kanat bi makna khotala ay khoda'a, jika di sini ada fa'in, kalau ada fa di awal paragraf namanya fa apa? Fa istinafiyah. Fa untuk memulai kalimat baru atau untuk memulai paragraf baru, sehingga fa-nya tidak perlu diterjemahkan. Karena kalau fa diterjemahkan di awal kalimat ya aneh ya. Maka kenapa? Kok tiba-tiba maka? Baik, maka langsung saja in kanat bimakna, jika daronya bermakna khotala. Khotala itu apa? Ai khoda'a, artinya apa khoda'a? Mengelabui gitu ya, mencurangi, mengelabui, menipu. Nah, makna-makna semisal itu. Kanat muta'addiyatan, maka daro yang bermakna khoda'a ini dia hanya mampu memuta'addikan ila wahidin, hanya satu maf'ul bih saja, binafsiha, langsung tanpa perantara huruf jar. Binafsiha terjemahnya lebih kurang gitu. Dengan dirinya sendiri, artinya tidak perlu bantuan huruf ya untuk memuta'addikan satu maf'ul tersebut. Contohnya daraitu as-sayda. Sayd apa? Sayd hewan buruan ya. Hewan buruan namanya as-sayd. Daraitu as-sayda, maka ai maknanya khataltuhu wa khada'tuhu. Artinya aku mengelabui hewan buruan itu ya, mungkin bahasa yang lebih mudahnya aku menjebak hewan buruan tersebut. Baik ya. Maka as-sayd ini maf'ul bihnya secara langsung binafsiha, langsung dengan daro. Namun di sini makna daronya tentu bukan af'alul yakin, namanya menjebakkan amalan fisik ya, bukan amalan hati. Baik. Wa in kanat bi makna hakka. Nah, kalau daronya bermakna hakka, fi'il madhi hakka, contohnya daro ra'sahu bil midro. Ya. Sebenarnya kita itu punya footnote. Namun mau dibaca enggak? Kalau dibaca harusnya dari atasnya tadi. Yang tidak perlu ya. Tapi ana sampaikan kesimpulannya. Tadi sudah, contohnya tadi yang di syair durita al-wafiyya al-ahdi, bisa dibaca al-ahda itu dari footnote yang sudah ana sampaikan. Tapi intinya adalah al-midro di sini daro ra'sahu bil midro. Midro itu sisir. Midro itu sisir ya. Untuk sisir untuk menggaruk kepala
Entah wallahu alam ini sisir yang fungsinya untuk apa, namun kalau diterjemahkan hakka itu artinya di sini menggaruk. Ya, daro ra'sahu, dia menggaruk kepalanya bil midro dengan sisir. Menggaruk-garuk sih sebenarnya terjemahnya. Ya, apakah karena gatal atau apa wallahu alam. Namun diterjemahkan menyisir, apakah cocok atau tidak wallahu alam. Ini perlu kita cek ke kamus yang lebih tebal. Midro hakka itu maknanya yang pas apa dalam kebiasaan orang Arab. Namun kalau di kamus artinya menggaruk rambut kepala atau kulit kepala dengan sisir, alat untuk menggaruk. Ai hakkahu bihi, yaitu menggaruknya dengannya. Artinya menggaruk kepala itu dengan sisir. Maka di sini daronya memiliki satu maf'ul bi, yaitu ra'sa. Taib ya. Ini bukan af'alul yakin. Kenapa? Karena menggaruk amalan fisik, bukan amalan hati. Ai hakkahu bihi fahiya kadzalik, dan itulah contoh kadzalika yang kadzalika dan seperti itu contohnya bisa dilihat di contoh-contoh yang lainnya. Demikianlah contohnya gitu. Baik, selesai pembahasan daro. Ini ringkas pembahasannya karena memang daro ini juga di sini tidak ada contoh ayatnya. Baik, tidak masalah, kita lanjutkan dulu. Sekarang teman-teman kita masuk ke ar-rabi' yang keempat, ta'allam. Yang keempat, ar-rabi'u ta'allam bimakna i'lam wa'taqid, itu fil amr. I'lam amarnya, i'taqid juga bentuk amarnya. Artinya sama, mengetahui dengan pengetahuan batiniyah, batin, dan i'taqid meyakini, yakinilah. Baik. Kaqauli syairi, sebagaimana perkataan seorang penyair, ta'allam, perhatikan, ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha. Ta'allam, yakinilah ya, syifa'an nafsi, bahwasanya kesembuhan jiwa, kesembuhan jiwa ya, an-nafs jiwa, qahra aduwiha, yaitu dengan cara menundukkan musuh dari jiwa tersebut. Aduwiha hanya kembali ke an-nafs. An-nafs dihukumi muannas oleh orang Arab. Ya, ta'allam syifa'an. Nah, ini syifa'a maf'ul bi pertama. Ta'allamnya di sini af'alul yaqin. Mana maf'ul bi keduanya? Ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha, berarti yang qahra itu maf'ul bi kedua. Ya, yakinilah bahwasanya kesembuhan jiwa, kesembuhan ya jiwa kita itu dengan cara menundukkan qahra, menundukkan, menguasai aduwiha, melawan musuh dari jiwa tersebut. Karena ya syair ini tentu selaras dengan ya an-nafsu la'ammaratun bisu, jiwa kita ini selalu mengantarkan kita condong kepada hal-hal yang yang buruk, sehingga harus dilawan. Qahra aduwiha, harus menundukkan musuhnya, lawannya. Fabalig bilutfin, maka capailah, jiwa kita ini harus diisi, dicapai, dilatih bilutfin. Ya, lutfin maknanya umum, di sini artinya sifat-sifat kebaikan. Fi tahayyuli, sebagai bekal dalam menghadapi tahayyuli, wal makri maknanya sama, yaitu tipu muslihat atau tipu daya pada jiwa kita, pada diri kita. Jangan sampai tertipu jiwa kita dengan berbagai tipu daya yang dilontarkan oleh musuh-musuh jiwa. Apa musuh jiwa? Nafsu, syahwat, apalagi setan ya. Baik ya, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya kita adalah di syifa dengan qahra, itu dua maf'ul bih dari ta'allam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di halaman berikutnya, wal kasiru al masyhuru isti'maluha fi anna, itu bukan an ya. Fi anna wasilatiha. Wasilati ini na'at bagi anna. Fi anna wasilatiha. Coba kita terjemahkan. Kasir al-masyhuru,
dominansi yang dikenal penggunaan dari ta'alam diperantarai atau dengan anna. Contohnya pada perkataan penyair, alam anna khairan nasi maitun ala jafril hati la yarimu. Ta'alam anna khairan nas. Yakinilah bahwasanya khairan nas, sebaik-baik manusia atau manusia yang baik itu maitun, dia seperti mait, artinya diam. Mait artinya diam. Orang yang diam. Seakan-akan apa? Ala jafril habaati la yarimu. Seperti seakan-akan ibarat apa? Di situ dijelaskan di footnote-nya, nanti silakan dibaca sendiri. Ana simpulkan. Ala jafril haba ini ungkapan dalam orang Arab. Jafril haba ini artinya sumur, diibaratkan seperti sumur yang luas. Ya. Sumur yang luas yang disebutkan deskripsinya, sumur itu luas, tidak ada bangunan yang membentuknya, yang membendungnya, tidak ada. Kemudian airnya itu tidak mengalir deras. Ya, mengalir tapi tidak terus-menerus. La yarimu artinya la yabrohu. Sumur ini dijadikan ungkapan kiasan bagi orang yang baik itu orang yang diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Selaras dengan hadis Nabi. Kalau kita enggak bisa berkata yang baik, lebih baik ya diam. Nah, diam itu emas. Dalam kondisi apa? Kondisi kita enggak bisa berkata yang baik, daripada berkata yang buruk, lebih baik diam. Nah, itu orang yang diam dalam kondisi seperti ini ibarat seperti sumur yang luas. Dia sebenarnya punya ilmunya gitu orang ini. Dia pintar tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk dia bicara yang macam-macam sehingga dia diam. Cari aman dari fitnah, dia diam. Seperti ibarat seperti sumur yang luas yang airnya itu tidak mengalir. Artinya dia diam saja. Tidak mau ya berkata, takut apa? Berkata terjerumus kepada ya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fokusnya bukan di situ. Perhatikan di anna khairan nasi maitun, di situ. Ta'allam anna khairan nasi maitun. Fokusnya di situ, perhatikan mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua. Coba didiskusikan. Mana maf'ul pertama, mana maf'ul kedua. Di situ ada anna. Jawabannya di situ tidak ada, ya. Maf'ul bihnya terhalang. Munculnya maf'ul bih itu di situ terhalang karena ada anna. Karena ada susunan jumlah ismiyah yang diawali anna. Nanti jumlahnya menjadi masdar ini, masdar muawwal, ya. Nanti disebut dengan istilah apa? Sadda, masadda, maf'ulain. Silakan dicatat, nanti ada penjelasannya di bawah. Walaupun penjelasannya sangat sedikit ya, namun silakan dicatat dulu. Ini ada istilah sadda, masadda, al-maf'ulain. Ada sesuatu kondisi yang menghalangi terbentuknya atau munculnya atau menghalangi kedudukan dua maf'ul bih pada kalimat yang terdapat af'alul qulub. Contohnya ta'alam di sini, sehingga kita tidak bisa katakan khaironnya itu maf'ul bih pertama, tidak bisa. Kemudian mayitnya kita tidak bisa katakan maf'ul bih kedua. Tapi tapi sudah menjadi isim anna dan khobar dari anna. Sehingga disebut sadda masaddal maf'ulain. Sadda masadda artinya menghalangi. Ada sesuatu yang menghalangi dua maf'ul bih sehingga tidak muncul. Yang muncul hanyalah di sini isim anna dan khobar dari anna. Isim ananya mansub khaira, khobarnya marfu yaitu mayyit. Jelas? Baik, kita lewat dulu. Kemudian maqal al-akhar. Di penutup af'alul yakin yang keempat, tadi kita lagi bahas ta'alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala di syair yang kedua, wa qala al-akharu, penyair yang berikutnya yang lain mengatakan, fakultu ta'allam anna lisaydi irrata. Irrata ini isim anna, dia mansub. Ya, lisaydnya
khabar dari anna, khabar muqaddam iratanya ya isim anna muakhkhar. Wa illa di sini maksudnya in plus la, jika tidak gitu. Tudayyi'ha fa innaka qatiluh. Terjemahnya ta'alam di sini ta'alam yang af'alul yaqin. Dia memiliki dua maf'ul bi pada asalnya, namun karena berlaku kaidah sadda masadda maf'ulain, yaitu terhalang dua maf'ul bihnya dikarenakan setelah ta'alam diiringi dengan anna dan ya jumlahnya. Setelah anna ada jumlah namanya jumlah ismiyah lisoid arota. Sama seperti syair yang pertama tadi, setelah anna ada khairon nasi maitun, itu jumlah setelah anna. Ini syarat terbentuknya sadda masadda maf'ulain, terhalangnya dua maf'ul bih dari ta'alam dikarenakan susunan anna plus jumlahnya. Sehingga lisoidnya bukan maf'ul bih, irata juga bukan maf'ul bih dari ta'alam. Taib. Terjemahnya ta'alam, yakinilah, ketahuilah bahwasanya lisoidi irrota, ya, terhadap soid hewan buruan itu, terhadap hewan buruan maka kita harus bersikap irrota, bersikap lemah lembut, menjaga ya hewan buruan yang kita sudah dapatkan, dijaga, diikat ya, dipelihara. Namanya hewan buruan, mereka liar ya. Hewan buruan kita tahu mereka hewan yang liar. Wa inla, jika tidak bisa bersikap yang baik terhadap hewan buruan itu, tudayyi'ha, engkau hanya akan menelantarkannya. Haknya kembali kemana itu? Engkau hanya akan apa? Atau haknya ini kembali ke irrah. Jika kamu tidak punya sifat seperti itu, sifat baik seperti itu terhadap hewan buruan, fa innaka qatiluh, bisa saja engkau membunuh hewan buruan tersebut. Kita fokus ke ta'alamnya. Di sini ta'alam yang terhalang maf'ulnya, dua maf'ul bihnya terhalang karena susunan anna plus jumlahnya. Taib. Wa fi hadis Dajjal, hadis tentang Dajjal, bukan hadisnya Dajjal, tapi hadisnya membahas tentang sifat Dajjal yang dibantah di sini. Ya. Ta'allamu anna rabbakum laisa bi'a'wara. A'wara isim apa? Isim tafdhil. Dia mengandung sifat ya. Ta'allamu, yakinilah bahwasanya ya Rabb kalian itu, yaitu Allah maksudnya, laisa bi'a'wara, bukanlah Rabb yang memiliki mata yang rusak, mata yang picek ya. A'war itu salah satu matanya rusak. Ini dalil bahwasanya hadis ini mendukung ayat-ayat Allah yang menjelaskan Allah itu punya dua mata. Allah punya sifat zatiyah, yaitu apa? Allah punya dua mata. Apa dalilnya? Ini dalil pendukungnya di hadis ini, yaitu apa? Bahwasanya Allah itu ya tidaklah a'war, tidak picek satu matanya. Karena yang picek satu matanya itu siapa? Dajjal. Sedangkan Allah tidak. Allah sempurna, matanya sesuai keagungannya, yaitu memiliki dua mata yang hakiki. Taib. Kemudian di sini lihat ta'allamu, nah sama, ini pakai anna berarti berlaku sadda masadda maf'ulain. Sadda masadda artinya terhalang munculnya dua maf'ul bi karena ada susunan anna dan jumlahnya, jumlah setelahnya. Taib. Kemudian watakunu anna wasilatuha, bahwasanya anna yang memperantarai kedua maf'ul bih itu terhadap fi'il ta'allam, hina idzin, pada saat itu juga qad saddata masaddal maf'ulaini, yaitu menghalangi ya
munculnya dua maf'ul bih dari ta'allam. Tapi selesai di situ untuk materi tentang seringkali ada anna yang memperantarai antara ta'allam dengan dua maf'ul bihnya. Nah, sekarang kita lihat kalimat penutupnya. Ini contoh ta'allam yang maknanya bukan af'alul yakin, tapi makna yang justru makna populernya. Apa? Di situ fa in kanat amran min ta'allama yata'allamu, kalau ta'allamnya itu merupakan ta'allam yang merupakan fi'il amr dari wazan tafa'ala yatafa'alu, ta'allama yata'allamu. Ini yang kita ketahui, ya, ta'allama yata'allamu, ta'alluman, ya, fi'il amrnya ta'allam, la tata'allam, maka fahiya muta'addiyatun ila maf'ulin wahidin, hanya memuta'addikan satu maf'ul bih saja. Itu ta'allam yang maknanya mengetahui, ya, dengan amalan fisik, ya, bukan amalan qulub, bukan amal hati. Baik. Contohnya ini kalimat yang sering kita dengar, mislu ta'allamul arabiyyata wa'allimuha an-nasa. Nah, ta'allamu kan amr, ya, amr ditasrif ke domir antum, ta'allam, ta'allama, ta'allamu, berarti ta'allamul arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab. Nah, di sini berarti maf'ul bihnya cuma satu, yaitu al-arabiyyata. Wa'allimuhan nasa, dan, ya, dan ajarkanlah bahasa Arab itu ke al-arabiyyah, ajarkanlah bahasa Arab itu an-nasa kepada manusia. Ini setelah belajar diajarkan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan kita di fi'il af'alul yakin yang keempat. Kita masuk sekarang yang kelima. Perhatikan, sekarang kita masuk ke af'alul yakin yang kelima. Ini juga makna populernya sebenarnya bukan alima, ya. Wajada apa maknanya? Makna sinonimnya apa wajada itu lebih pasnya kalau makna sehari-hari kita? Menjumpai, kan? Menemukan, menjumpai, memperoleh, ya, bisa semakna dengan laqiya, bertemu, berjumpa. Itu amalan fisik. Kondisi asalnya amalan fisik. Zahir, menjumpa, berjumpa, menjumpai, menemukan, amalan fisik. Namun di sini wajadanya bermakna alima i'taqada, amalan hati, ya, meyakini, mengetahui, ya. Ya, di sini al-khamis wal khamisu wajada bimakna alima i'taqada, maknanya mengetahui dengan amalan hati. I'taqada meyakini, kalau yakin sudah jelas, ya, yakin itu amalan hati. Masdaruha al-wujudu wal wijdanu. Masdarnya ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan wujudan atau al-wujudu di sini, atau wijdanan. Bisa dua-duanya dipakai. Ini beda pendapat ulama, ya. Kalau Imam Sayrafi disebutkan di footnote-nya, nah, simpulkan saja. Imam As-Sayrafi mengambil pendapat masdarnya adalah wujudan. Wujudan dari wajada ini. Kalau imam yang lain, Imam Al-Akhfashi, mengatakan masdarnya adalah wijdanan. Wijdan, ya, silakan dipakai. Kita kan tinggal taklid, ya, ikut saja, ya. Mislu, contohnya, wajadtu asidqa zinatal uqala'i. Mana maf'ul bih pertamanya? Yang mansub itu sidqa. Kemudian yang kedua, zinata. Terjemahnya apa? Wajadtu asidqa, aku meyakini, seperti itu, bukan aku menjumpai, bukan. Aku meyakini bahwa asidqa, kejujuran, sifat jujur itu, sifat, ya, kejujuran itu apa? Zinatul uqala'i, perhiasannya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, ya. Orang yang berakal itu pasti ya, maksudnya adalah orang yang berilmu. Perhiasannya orang-orang yang berilmu, ya. Jujur, ya. Taib, maka maf'ul bih pertamanya sidqa, maf'ul bih keduanya zinata. Jelas, ya?
Lanjut sekarang di ayatnya, perhatikan ini surat apa di sini? Sini enggak disebutkan ya. Silakan dicatat, ini suratnya Al-A'raf. Al-A'raf ayat 102. Al-A'raf 102. Allah Ta'ala berfirman, wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Jika kami jumpai, di sini maknanya apa? Bukan makna jumpai ya. Kami meyakini bahwasanya kebanyakan mereka orang-orang yang fasik ya. Kami meyakini bahwasanya kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Taib, maka di situ wajadna maf'ul bih pertamanya aksara, maf'ul bih keduanya fasiqin. Lamnya itu bukan lam jar, tapi lam apa? Lam taukid. Lam taukid kan bisa nempel ke mana aja. Bisa ke fiil, bisa ke isim, bisa ke huruf. Lam taukid. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Fa illam takun bi ma'nal ilmil i'tiqadi, jika wajadanya tidak bermakna ilmu, tidak bermakna amalan yakin, amalan hati, intinya begitu. Lam takun min hadzal babi, maka bukan di sini tempat pembahasannya ya. Kalau di sini kan kita bahasnya apa? Amalan hati, amalan yakin. Wadzalika mislu, contohnya. Ini contoh-contoh yang wajada bukan amalan hati, bukan amalan af'alul yakin. Contohnya wajadtu alkitaba wujudan wa wijdanan. Tapi kalau kita lihat sekilas ya sama aja. Di sini masdarnya wujud juga, wijdan juga. Sama ya seperti yang tadi di atas, masdar dari wajada yang bermakna iktaqada juga sama, wujudan, wijdan juga. Namun di sini dia cuma memiliki satu maf'ul bih, yaitu al-kitabah. Wajadtu al-kitabah, sehingga ya adapun wujudan itu kan maf'ul mutlak ya, bukan maf'ul bih di situ. Al-kitabahnya maf'ul bihnya cuma satu, artinya aku benar-benar, taukid ya. Aku benar-benar menemukan kitab itu. Ini kan amalan fisik, bukan amalan hati. Menemukan, ya. Gak mungkin dalam mimpi ya, tapi menemukan yang sebenarnya. Bikasril wawi, dengan mengkasrah huruf wawinya, wijdan, tuh wawunya dikasrah. Wijdan gitu. Fil wijdan, lihat. Makna dari wajadtu alkitabah tadi maknanya adalah asabtuhu wa zafartu bihi ba'da diya'ihi. Aku mendapatinya setelah kehilangannya. Setelah kehilangan kitab itu, kemudian aku menemukannya. Berarti kan ini amalan yang fisik ya, bukan amalan hati. Lanjut, wa mislu, contoh yang lain. Wajada alaihi maujidatan. Tadi dibacanya maujidatan, jimnya di kasrah sebagaimana penjelasan di kalimat setelahnya. Bi fathil mimi, mimnya di fathah berarti mau ya. Wawunya disukun, wasukunil wawi, wawunya disukun sudah mau. Dan kasril jimi, jimnya di kasrah berarti maujidatan. Masdarnya wajada yang masdarnya maujidatan. Nah, ini maknanya ai haqqada alaihi wa ghadiba. Maknanya marah, murka. Contohnya pada hadis tentang iman, inni sa'iluka fala tajidu alayya. Ai la taghdab min su'ali. Ya, janganlah engkau marah, fala tajid alayya ya. Coba nanti dicek lagi, ini lamnya la-nya la nahi atau la nafi. La taghdab min su'ali, janganlah engkau marah ya karena pertanyaanku ini ya. Maknanya di situ tajid di situ atau tajidu di situ bukan menjumpai, tapi apa maknanya? Bukan meyakini juga, tapi maknanya apa? Marah. Murka karena pertanyaan tersebut. Baik ya, jelas. Maka di sini maknanya sudah ada beberapa tadi. Ada wajada, makna asalnya bukan makna asal, makna di bab ini af'al yakin, yaitu maknanya i'taqada dan alima, itu memiliki dua maf'ul bi. Ada makna wajada tadi yang maknanya asoba atau zofaro ya, tadi sudah jelaskan maknanya menemukan. Baik. Setelah hilangnya barang tersebut. Kemudian
Ada tadi wajada maknanya apa? Haqqada atau ghadiba. Maknanya marah, murka. Baik, nah sekarang lihat itu berikutnya ada wajada yang makna yang lain. Berikutnya wajada ternyata masih banyak maknanya. Ya. Ini menunjukkan betapa luasnya bahasa Arab. Wa mislu wajada, contoh wajada yang lain, wajada bihi wajdan. Ini wawunya di fathah. Bi fathil wawi wa sukunil jimi. Wajdan dibaca masdarnya. Ketika wajada yang bermasdar wajdan, maknanya hazina. Ya fi'il lazim, artinya sedih ya. Maknanya sedih ya terhadapnya. Situ maknanya hazina. Maknanya kalau hazina berarti fi'il lazim, tidak punya maf'ul bi sama sekali. Baik. Berikutnya ada juga wajada yang wajada bihi. Ini masdarnya kita baca wajdan aidon, sama masdarnya juga wajdan aidon. Maka maksudnya ahabbahu, maknanya mencintai, menyukai, menyenangi. Tuh maknanya sudah banyak, ada tadi maknanya hazina, ada maknanya ahabba. Yuqalu lahu bi ashabihi. Yuqalu lahu bi ashabihi. Apa ini? Wujida. Maknanya mahabbah di sini. Baginya bi ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya, wujida, dicintai. Tapi sini wujidanya bermakna ya, berarti bermakna ahabba uhibba. Taib, sahabat-sahabat itu dicintai ya olehnya. Kemudian wa mislu, contoh yang berikutnya ada wajada yang bermakna di sini masdarnya wajada jidatan. Jidatan masdarnya. Wajada fi'il madhi. Wajada jidatan bi kasril jimi, jimnya di kasrah. Kemudian dalnya di fathah, berarti jidatan. Istagna ginan ya'manu ba'dahu al-faqru atau al-faqra. Ya'manu maknanya aman ya. Aman setelahnya dari kefakiran, kemiskinan. Maknanya artinya apa? Kaya ya. Cukup. Istagna ginan, berkecukupan. Artinya ya'manu ba'dahu al-faqru, aman dari apa? Dari kemiskinan setelahnya. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Intinya kita pahami bahwasanya wajada itu maknanya banyak. Setiap fiil semua maknanya tidak lebih dari satu tentunya, dan yang kita pelajari tentu di sini yang bermakna af'alul yakin. Tadi sudah kita bahas wajada, kemudian sudah kita bahas ta'alam, dan sudah kita bahas daro. Tapi cukup insyaallah di pertemuan ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum sekalian. Insyaallah semoga yang sedikit ini bermanfaat. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.